Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini ada berita terbaru dari Timur Tengah, tepatnya dari Israel. Jadi Israel baru-baru ini mengesahkan undang-undang hukum metong bagi warga Palestina, guys. Wow, 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 wow. Luar binasa. Ya, sepertinya berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Walaupun warga Konoha itu banyak yang mendambakan hukuman mati bagi koruptor gitu ya. Hukuman mati bagi orang yang radikal dan sebagainya. Tapi ternyata warga Konoha itu banyak yang nggak happy juga gitu ya dengan keputusan daripada orang Israel ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa ada semacam standar ganda gitu ya? Kalau di Konoha kita mendambakan hukuman mati sama koruptor ya, hukuman mati sama orang radikal gitu ya. Tapi sementara di Timur Tengah atau di Palestina kita tidak menyetujui itu. Kenapa kita ada semacam standar ganda? Apa alasannya? Kemudian ya, ini sangat penting sekali guys ya. Kenapa kita itu selalu berpihak pada yang seagama gitu? Walaupun saya berbusa-busa mengatakan hubungan antara Israel dan Palestina itu, atau perang antara Israel dan Palestina itu tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau saya berbusa-busa mengatakan seperti ini, tapi warga Konoha itu tidak ada yang peduli. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dan ini saya sering bahas ya. Ternyata setelah saya riset, ada yang salah dalam pola pikir orang yang mau agama. Ada yang salah dengan amigdala gitu. Jadi di otak manusia itu ada istilah amigdala. Dalam neuroscience ada istilah amigdala. Amigdalanya itu ya tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Ada yang lebih kecil, lebih besar dan sebagainya. Jadi macam-macam ya, berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Sangat dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, di negara maju itu mereka tidak diajarkan agama. Bukan berarti saya ngajak yang video untuk tidak mengajarkan anaknya untuk belajar agama ya. Tapi di negara maju seperti di Singapura ya, di Finlandia, di Australia dan sebagainya ya, mereka tidak diajarkan belajar agama, guys. Ternyata setelah saya riset, alasannya itu bikin saya kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Alasannya itu bikin warga Konoha akan kebakaran jenggot. Ini pembahasan yang sangat panjang sebenarnya, tapi saya akan mempersimpel ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di negara maju itu anak kecil tidak dikasih pelajaran agama? Apakah ini berhubungan dengan orang yang mabuk agama gitu? Apakah ini berhubungan dengan pendukung daripada Palestina gitu? Kenapa kita selalu mendukung Palestina? Ya kalau kita mendukung kemanusiaan, harusnya kita mendukung negeri ya, mendukung negara lain ya, Ukraina dan sebagainya. Tapi kan kita berpihak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita cenderung berpihak? Apa alasannya? Kemudian kenapa diberlakukan hukuman metong ya? Sengaja saya plesetkan ya, biar tidak kena banned sama YouTube. Kenapa Israel itu memperlakukan hukuman metong bagi warga Palestina? Kemudian kalau misalnya nih Israel memperlakukan hukuman metong terhadap Palestina, lalu bagaimana dengan orang Gaza? Apakah warga Gaza juga kena? Kenapa Israel memperlakukan undang-undang hukuman metong, tapi ya ini ada tapinya ya. Tapi warga Gaza itu kan bukan bagian daripada pemerintahan daripada Israel. Ya nggak sih? Cara nggak gitu sebenarnya. Jadi ini semacam ada kejanggalan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana kejanggalannya? Bagaimana faktanya sebenarnya? Apa yang jadi penyebabnya gitu ya? Ternyata setelah saya riset, penyebabnya adalah jadi guys, sebenarnya undang-undang hukuman metong ini tidak berlaku bagi warga Gaza. Undang-undang hukum metong ini hanya berlaku bagi warga Palestina yang ada di tepi barat. Jadi ternyata selama ini ada banyak orang yang radikal di tepi barat ya, umat muslim di Palestina yang radikal di tepi barat. Sehingga untuk mengantisipasi ya, untuk menekan angka radikal ini,
Pemerintah Israel memberlakukan undang-undang hukuman metong bagi yang membunuh masyarakat Israel itu sendiri. Lah, apa hubungannya radikal dengan masyarakat Israel? Sangat berhubungan. Jadi guys, saya tidak berpihak di video ini ya. Orang Israel juga nggak suci amat kok ya. Apakah orang Israel itu ada yang jahat? Ada. Apakah Israel itu melakukan atau melanggar undang-undang? Melanggar. Israel itu seringkali melanggar undang-undang PBB ya. Waktu menyerang Gaza, menyerang Palestina dan lain sebagainya ya. Tapi yang jadi permasalahan ya, kedua belah pihak juga melakukan hal yang sama kok. Jadi kalau PBB itu menegur Israel, Israel pasti mengatakan, oh, tuh mereka juga melakukan hal yang sama kok. Warga Gaza juga nyuri-nyuri Star kok untuk nyerang gitu ya. Warga Palestina juga seperti itu ya. Jadi saling gitu ya. Mereka itu saling gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada Gaza, saya tidak berpihak pada Palestina dan sebagainya. Jadi guys, ternyata di tepi barat atau West Bank itu banyak orang yang radikal ternyata. Lah, kok bisa? Apa alasannya? Nah, ini jarang dibongkar dan ini ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu pendidikan agama. Lah, kok bisa? Emang agama bisa bikin orang radikal? Bisa. Nggak semua agama ya, tapi agama tertentu ya. Jadi tanpa kita sadari, agama tertentu ini justru mengajarkan kita radikal dalam beragama, bernegara, atau berlingkungan gitu. Apa itu? Jadi gini guys, kalau misalnya ada suatu agama mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, umat kita lah yang paling diridhoi di seluruh jagat raya. Ya, sebaik-baiknya umat adalah umat kita gitu. Jadi sehingga kalau kita melihat orang lain itu, agama lain itu, maka kita menganggap bahwa kayaknya sesat deh ini ya, orang ini. Ya, itu dari sudut pandang orang yang radikal ya. Asal muasal orang radikal seperti itu. Bibit-bibit radikal itu guys. Kalau misalnya mengatakan, oh orang radikal itu kan dipengaruhi oleh Amerika, dibiayai oleh Inggris ya, HTI itu kan kantornya di Inggris dan sebagainya. Ya, ini dibiayai oleh Amerika ya. Ya, kelompok Wahabi itu sebenarnya dibiayai oleh Amerika. Ya, saya tahu itu, informasi saya tahu ya. Saya baca bukunya juga gitu ya. Baca buku kitab suci daripada orang-orang ya Wahabi juga gitu. Kenapa mereka jadi radikal? Saya baca kitab sucinya ya. Jadi saya bikin konten itu riset dulu gitu ya. Bukan asal cuap-cuap gitu, asal mangap gitu ya. Jadi sebenarnya orang Amerika atau orang-orang Inggris itu ya mereka sebenarnya bukan pemicu utama. Ya, tapi mereka itu kalau misalnya nih ya, mereka mendanai, katakanlah misalnya mereka mendanai supaya umat muslim itu ribut mulu gitu ya, supaya perang, konflik terus ya, sehingga menguasai minyak gitu ya, sehingga Amerika bisa mencaplok minyak dan sebagainya ya. Kalau misalnya nih ya, ada strategi seperti itu ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak memojokkan Amerika di sini ya. Tapi kan permasalahan kan kita mau disulut gitu ya. Kenapa umat muslim itu cepet banget disulut gitu ya? Kenapa subuh pendek? Jadi inilah asal-usul dari kata subuh pendek. Ya, disulut dikit langsung berjihad gitu ya. Wah, Allah Akbar gitu ya, disulut dikit berjihad gitu. Nggak menggunakan otak dulu gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa orang-orang Israel itu bikin yang namanya undang-undang hukum metong. Karena apa? Karena ternyata di West Bank itu atau di tepi barat Palestina itu banyak orang yang radikal juga ternyata. Sehingga orang Israel itu takut gitu ya. Ketika mereka membunuh orang Israel, maka ya mereka berpikir 1000 kali gitu ya. Sebelumnya kan nggak ada peraturan seperti ini ya. Lah, kok jadi Israel itu menentukan hukum daripada orang Palestina? Ya karena ada istilah kependudukan ya. Jadi Israel itu menduduki karena Israel itu dianggap yang paling kuat di Timur Tengah ya, atau yang paling dekat gitu, sehingga tepi barat itu bergantung sama Israel ya, makanan, bahan pokok dan sebagainya ya. Tapi tidak satu negara ya, cuman satu kekuasaan gitu. Jadi ternyata guys, tanpa kita sadari, agama itu bisa menyulut kita jadi radikal. Kenapa? Karena dalam agama itu nggak semuanya agama ya. Karena dalam agama itu kan ada doktrin yang mengatakan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling masuk surga gitu ya. Kalau bukan dari agama kita, maka tidak akan masuk surga. Ada banyak prinsip seperti itu kan. Nah,
orang-orang yang radikal itu seperti itu. Sehingga karena mereka terlalu over pede ya, mereka terlalu mengklaim bahwa mereka kebenaran ya, terlalu rindu dengan bidadari misalnya gitu ya, atau mereka itu terlalu terobsesi dengan sorga, sehingga belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Mereka sedikit-sedikit mati syahid gitu ya. Sedikit-sedikit radikal gitu ya. Jadi itulah induk daripada radikalisme. Dari doktrin agama itu sendiri ya. Agama tertentu di Konoha maksudnya. Nggak semua agama tapi ya. Dari situ tuh asal muasalnya. Kenapa ada orang yang radikal? Karena kita menganggap bahwa agama lain itu sesat gitu ya. Agama kita yang paling suci ya. Sehingga apa? Sehingga kita menyesatkan orang lain. Oh, kayaknya orang ini sesat. Mereka masuk neraka gitu ya. Padahal ya kalau kita berpikir secara rasional ya. Jadi kita kesampingkan dulu ya dari sudut pandang ilmiah dulu kita bahas ya. Kesampingkan dulu dari sudut pandang agama ya. Jadi kalau kita berpikir secara rasional ya, ini adalah sudut pandang agama ya. Jadi agama itu kan keyakinan ya, subjektif. Keyakinan itu artinya tidak perlu butuh bukti gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu cuman keimanan gitu ya. Nggak usah ya dibuktikan. Itu agama ya. Tapi kalau ilmiah itu kan harus bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empiris gitu, bisa dirasa, diraba dan lain sebagainya. Pokoknya harus logis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah surga itu ada atau tidak? Nah, kalau saya bertanya seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi guys, secara ilmiah, ya mohon maaf bagi interviewnya, saya sengaja bongkar ini biar kita tidak terlalu terobsesi dengan agama, terobsesi dengan surga, karena banyak banget korban daripada terobsesi dengan surga ini. Ya, mereka diiming-iming surga, ya. Jadi orang radikal itu kan jadi radikal karena apa? Karena diiming-iming oleh surga gitu, tanpa kita sadari. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang gagal di dunia, lalu dia mencari pelampiasan di akhirat. Ya, biasanya orang-orang seperti itu. Kalau kita berhasil di dunia, ya punya banyak duit, ya sukses, ngapain ya kan? Buang-buang waktu aja gitu ya. Jadi ternyata guys ya, tanpa kita sadari itu, agama itu mempengaruhi kita radikal. Ya, karena agama di Konoha itu nggak semuanya, tapi mengklaim bahwa kalau nggak melalui agama mereka nggak masuk surga. Jadi monopoli surga. Sehingga apa? Sehingga kita menganggap agama lain itu sesat. Padahal surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngamuk-ngamuk gitu. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa berpikir secara ilmiah. Kita berpikirnya itu secara keyakinan gitu ya. Kalau kita merasa bahwa keyakinan yang paling benar, maka ya kita akan mengklaim itu gitu ya. Walaupun itu cuma keyakinan. Jadi guys, kalau secara saintifis ya atau secara ilmiah, surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba surga? Nggak ada kan? Kalau misalnya mengatakan, oh surga itu kan nggak harus bisa dibuktikan secara ilmiah, harus diimami. Ya lagi-lagi kan dari sudut pandang agama gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan nggak bisa diraba, ya surga itu kan nanti dirasakan gitu ya, cuma bisa dirasakan gitu. Ya surga itu kan tempat ya, bukan sesuatu hal yang harus dirasakan seperti angin misalnya. Angin kan nggak bisa dilihat ya, warnanya ini ya bening ya, kecuali angin itu mengandung asap ya baru kelihatan gitu. Jadi guys, ternyata ya surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan Anda yang dituduh untuk tidak beragama. Nggak bisa. Mana datanya coba? Ya kalau ada yang ngasih datanya, sok kasih aja. Tapi saya nggak mau data perumpamaan. Oh ibaratnya gini, ibaratnya katakanlah misalnya ini surga ya. Ya surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Sama seperti angin atau kentut gitu ya. Kentut itu kan nggak bisa dipegang ya. Ya cuma bisa dirasakan bau apa enggak gitu.
Jadi ini kan nggak apple to apple. Angin itu kan benda yang berbeda dengan surga. Surga itu kan tempat ya, wujud gitu. Angin kan enggak kan. Jadi harus apple to apple dong ya. Jangan ini ya, jangan nyari pembelaan gitu ya. Nyari perumpamaan enggak apple to apple. Dan ini sering dilakukan oleh para pemuka agama di Konoha tanpa kita sadari. Pemuka agama di Konoha itu si paling jago dalam beranalogi. Lalu kenapa warga Konoha itu banyak percaya dengan surga? Kita percaya dengan surga itu karena apa? Karena dari kecil kita sudah didoktrin. Dari kecil ya. Makanya saya katakan, ya harusnya dari kecil itu kita belajar tentang kemanusiaan dulu gitu ya. Disiplin, tata krama. Bukan langsung agama. Kalau agama itu kan kita kan kayaknya udah finish gitu. Oh, agama kita yang paling benar. Ujung-ujungnya agama, ujung-ujungnya surga. Jadi kita tuh langsung ke ujung gitu ya. Tanpa proses gitu ya. Padahal yang surga itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Pasti banyak nanti yang marah ya. Kalau saya ngomong seperti ini. Kalau saya ulang-ulang seperti ini pasti banyak yang marah nanti. Karena apa? Karena ini ngeselin gitu ya. Kok nggak ada? Pengorbanan gue selama ini gimana dong? Ya salah sendiri kenapa terlalu berharap sama surga. Saya sendiri nggak berharap sama surga. Saya nggak terobsesi dengan surga. Justru karena banyak orang yang terobsesi dengan surga sehingga jadi orang yang radikal. Ya itu tanpa kita sadari. Orang yang radikal itu sangat-sangat dekat dengan yang namanya menyesatkan orang lain. Sampai kapan kita menyesatkan orang lain? Kalau boleh jujur itu ya, orang Kristen itu kan kita nggak tahu Kristen mana yang paling benar gitu ya. Ada Kristen Katolik, Protestan, yang kemudian Kristen Evangelis ya, dan lain sebagainya. Ada banyak tuh ya, ada HKBP dan sebagainya. Kita kan nggak tahu apakah yang paling murni itu HKBP, apakah yang paling murni itu adalah gereja-gereja lainnya. Kita kan nggak tahu ya, nggak bisa buktikan secara ilmiah juga gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang dari kecil diajarkan agama? Ya itu berbahaya guys ya. Makanya negara maju itu anak kecil tuh nggak boleh diajarkan agama. Nanti kalau sudah dewasa gede gitu. Karena ajaran agama itu kan mengajarkan kita hitam putih ya. Menganggap bahwa si kafir ini harus dilenyapkan. Kafir ini halal darahnya gitu. Ini yang sebenarnya pembentukan daripada atau embrio daripada radikal. Dari situ tuh mulainya terus meningkat sampai tewas alias mati konyol. Bukan mati syahid tapi mati konyol ya menurut saya pribadi. Karena kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin Tuhan itu menyuruh umatnya membunuh lalu masuk surga. Itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, ya akal kambing atau akal kura-kura sekalipun itu tidak bisa diterima guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.